Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, tentunya pertama saya ingin mengucapkan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama keluarga-keluarga yang tercinta. Sahabat setia dimanapun berada, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya ingin bercerita tentang pembahasan manajemen konflik yang saya pikir dalam momen sebuah kepemimpinan hari ini dibutuhkan bagaimana gaya kepemimpinan untuk mengatasi sebuah konflik, dan ini bagian fitrah daripada kepemimpinan dan dunia perpolitikan. Dan saya melihat bahwa ada sebuah kejanggalan di dalam manajemen konflik yang petua-petua kita lakukan atau figur-figur publik kita lakukan sehingga kita kehilangan arah ketika menghadapi sebuah konflik. Oleh karena itu sahabatku sekalian, sebelum mendengar lebih lanjut tentang video saya, harapan saya jangan lupa like, subscribe, and comment. Sahabat setia dimanapun berada, berbicara tentang manajemen konflik tentu kita harus mengetahui apa itu konflik ya. Konflik ini merupakan sebuah kesalahpahaman atau ketidakcocokan atau ketidakpengertian atau sebuah emosi maupun antar individu maupun antar kelompok yang mengarah atau mengakibatkan pertentangan atau permusuhan. Inilah makna daripada konflik itu. Dan sebuah manajemen, kita paham betul bahwa manajemen ada atau disebut dengan leadership science ya. Sehingga kita diperlukan di dalam konsep kepemimpinan yang dimaksud dengan manajemen konflik itu. Sahabat setia dimanapun berada, kemudian kita bicara tentang sumber konflik. Sumber konflik ini ada 4 kategori. Yang pertama ada bersumber daripada lingkungan, kemudian ada daripada kepribadian, kemudian ada daripada komunikasi, yang kemudian ada daripada struktural. Kemudian bagaimana tentang pandangan tentang konflik? Kalau berangkat daripada pandangan tradisional, konflik itu sangat tidak dibenarkan karena konflik itu akan mendapatkan permusuhan, petaka dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita belajar daripada pandangan ya universal bahwa konflik ini akan mengakibatkan kerusakan. Ini pandangan antar manusia ya. Kemudian dipandang dari sudut pandang kacamata gejala natural, maka konflik ini dibutuhkan dalam persoalan mengatasi ya sebuah tujuan agar lebih efektif. Sehingga ada 3 sudut pandang dalam melihat persoalan konflik itu. Sudut pandang tradisional yang mengakibatkan berbahaya pandangan mereka terhadap konflik, kemudian ada sudut pandang manusia antar individu, kemudian ada sudut pandang natural atau internasional ya. Sehingga memandang dari sudut internasional bahwa konflik itu sangat dibutuhkan untuk mempercepat atau mempelajari segala urusan perpolitikan atau dunia hukum dan dunia ketatanegaraan. Sahabat setia dimanapun berada, untuk mengatasi sebuah persoalan agar efektif sesuai tujuan atau sasaran di dalam sebuah kelompok, maka dibutuhkan dengan manajemen konflik itu. Kemudian bagaimana konflik yang mengakibatkan merusak ya. Kemudian bisa beradu argumen, kemudian ada mengultimatum, kemudian ada menyerang, kemudian ada yang bersifat memusnahkan atau mempertanyakan argumen atau ketidaksepahaman kecil yang diakibatkan oleh konflik. Ini konflik yang ditimbulkan di dalam narasi sebuah konflik ya. Kemudian tidak konflik. Nah, tidak konflik ini artinya dingin, tidak ada perbedaan sama sekali. Ini manajemen yang ditimbulkan daripada konflik. Kemudian berbicara tentang resolusi konflik. Resolusi konflik ini kita coba membagi, ada tentang sasaran, superordinasi, kemudian mengubah lingkungan, kemudian negosiasi atau pertemuan atau kolaborasi atau wewenang atasan atau restrukturisi, kemudian mengubah aspek-aspek manusiawi. Ini disebut dengan resolusi konflik. Nah, resolusi konflik itu bagian dia superordinasi sasarannya, kemudian mengubah lingkungan, kemudian negosiasi, kemudian kolaborasi, kemudian ada kepentingan wewenang atasan, kemudian restrukturisi, kemudian mengubah aspek-aspek manusiawi. Ini yang disebut dengan resolusi konflik. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana untuk merangsang konflik. Nah, ini bagian juga daripada resolusi konflik. Komunikasi merupakan penyebar informasi yang memanas. Ini untuk merangsang konflik. Kemudian menambah orang dari luar sehingga ikut berjibaku atau masuk ke arah persoalan yang ingin dibahas dengan mendatangkan persoalan konflik. Kemudian restrukturisasi ini bagaimana untuk merubah aturan atau menambah ketergantungan
Ini dibutuhkan di mana manajemen konflik dalam strukturisasi ya. Kemudian ada penempatan atau disebut dengan default advocate ya, atau melemparkan kritik atau ide-ide yang bertentangan sehingga menimbulkan konflik. Ini dibutuhkan di dalam manajemen konflik. Kemudian bagaimana untuk mengatasi, nah ini kan berbicara strategi untuk mengatasi konflik. Sahabat setia dimanapun berada, secara substansi yang perlu kita bahaskan bagaimana strategi untuk mengatasi konflik di dalam dunia perpolitikan, dunia kepemerintahan, di dalam sebuah kepemimpinan ya. Yang tentunya pertama kita berbicara tentang avoiding. Avoiding ini berbicara tentang menghindari. Kapan kita harus melakukan avoiding atau menghindari? Di saat kepentingan kita ya lebih meninggi daripada kepentingan orang lain. Nah, ini dibutuhkan sebuah pemaksaan argumen yang harus kita kedepankan karena ada sebuah kepentingan ya. Kemudian kita yang kedua berbicara tentang accommodating, atau accommodating ini berbicara soal mengalah. Bagaimana persoalan mengalah akan kita timbulkan di saat untuk strategi mengatasi konflik. Persoalan mengalah ini dibutuhkan ketika ya kepentingan diri kita lebih rendah daripada kepentingan orang lain. Di saat inilah bahwa manajemen accommodating atau untuk mengalah ini diperlukan. Ini yang kedua. Yang ketiga ini kita berbicara tentang competing. Competing ini sifatnya memaksa. Kapan competing ini diperlukan di dalam strategi manajemen konflik ini? Di saat ya kepentingan orang lain meningkat dan kepentingan kita juga meningkat. Kita sama-sama punya kepentingan. Di sinilah perlu competing atau pemaksaan itu. Nah, sahabat setia dimanapun berada, ini tiga. Yang keempat kita bicara tentang kompromi. Kompromi ini sama arti dengan kompromi. Kompromi ini sebuah kebersamaan yang diperlukan ketika kita melihat ada win-win solution di situ. Win-win solution atau setengah-setengah, setengah kepentingan mereka dan setengah kepentingan kita. Yang kelima ada namanya konsep strategi yang dibutuhkan di dunia manajemen konflik adalah kolaborasi. Bagaimana kolaborasi ini dibutuhkan di dalam persoalan untuk mengatasi strategi konflik. Yang pertama, ada sebuah kepentingan yang sama-sama tinggi, klimaks kepentingan yang sama-sama tinggi sehingga dibutuhkan bagaimana untuk berkolaborasi ya, menyelaraskan sebuah keadaan sehingga kita punya satu tujuan yang akhirnya sampailah sebuah tujuan yang efektif yang kita dambakan bersama. Inilah strategi dibutuhkan di dalam manajemen konflik yang saya pikir, yang kawan-kawan pikir, yang kita perlu pikir bahwa dibutuhkan di area kepemimpinan hari ini yang penuh dengan persoalan-persoalan demi persoalan yang akhirnya persoalan kecil diperbesar, kemudian persoalan besar akan menghancurkan masa jabatan kita, akan menghancurkan marwah kita, akan menghancurkan kelompok yang kita pimpin, akan menghancurkan komunitas yang kita pimpin. Ini akibat daripada minimnya keilmuan tentang manajemen konflik. Oleh karena itu kita berharap ini persoalan manajemen konflik menjadi ilmuwan baru bagi kita atau referensi-referensi untuk mempelancar segala urusan kita agar lebih efektif atas tujuan dalam berkompeten di dunia perpolitikan yang sehat ya. Demikian sahabatku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh sahabat sekalian. Kalau tidak mengerti dipaksakan mengerti, tapi inilah resiko ya untuk mengatasi sebuah persoalan atau fitrah yang dibutuhkan di dalam manajemen kehidupan. Yang dibutuhkan adalah manajemen konflik. Sejauh mana mereka mampu untuk mengatasi konflik, maka sejauh itulah kecerdasan dan kearifan setiap manusia itu perlukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam santun dari saya secara pribadi. Kesalahan dari saya dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, assalamualaikum sahabatku sekalian.